Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fene Firensia Mapule dengan NIM A111222021. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah semantik, dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Asrianti SPD MPD. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan definisi semantik sebagai tugas ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Pengertian semantik. Semantik adalah studi tentang makna linguistik. Ini mengkaji apa maknanya, bagaimana kata-kata mendapatkan maknanya, dan bagaimana makna dari ekspresi kompleks bergantung pada bagian-bagiannya. Bagian dari proses ini melibatkan pembedaan antara pengertian dan referensi. Kita masuk pada pengertian semantik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dari suatu tanda linguistik, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat. Kemudian yang kedua, menurut Charles W. Morris, semantik adalah cabang semiotika yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan acuannya, atau dengan kata-kata lain yang mempelajari makna atau arti. Kemudian yang ketiga, menurut Ullmann, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna kata dan perkembangannya. Yang keempat yaitu menurut Pateda, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Dan yang terakhir menurut Chair, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dari dalam bahasa. Kemudian kita masuk pada definisi semantik. Definisi semantik dapat dipahami berdasarkan etimologis dan berdasarkan objek kajian dan cara kerja semantik. Definisi semantik secara etimologis. Secara etimologis, kata semantik berasal dari bahasa Yunani, semantikos, yang berarti yang memiliki arti atau makna. Kata ini terbentuk dari kata benda sema yang berarti tanda atau simbol. Jadi, semantik secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu atau studi tentang makna atau arti dari tanda-tanda atau simbol-simbol, khususnya dalam bahasa. Semantik mempelajari bagaimana manusia menggunakan dan memahami kata-kata serta bagaimana kata-kata tersebut memiliki arti atau makna. Definisi semantik berdasarkan objek kajiannya. Semantik dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dari suatu bahasa. Secara lebih rinci, objek kajian semantik meliputi yang pertama makna leksikal atau makna kata, kemudian yang kedua makna gramatikal atau makna struktur kalimat. Yang pertama kita akan membahas semantik leksikal. Semantik leksikal adalah semantik yang membahas makna inheren satuan bahasa yang berupa unsur-unsur makna yang dimiliki oleh satuan bahasa tanpa dihubungkan dengan konstruksi satuan bahasa yang lebih besar. Adapun contoh makna leksikal, kata bisa sebelum dihubungkan dengan konteks yang lebih besar, misalnya kata bisa dapat bermakna racun. Kemudian kita masuk pada contoh semantik gramatikal dalam tataran kalimat. Kata bisa dalam struktur yang lebih besar yaitu semua mahasiswa bisa menjawab soal secara tepat. Kata bisa mempunyai makna gramatikal dapat atau sanggup. Kata bisa dalam struktur yang lebih besar yaitu orang itu pingsan karena bisa sudah menjalar di seluruh tubuhnya. Kata bisa dalam struktur kalimat tersebut mempunyai makna gramatikal racun. Selanjutnya, definisi semantik berdasarkan cara kerjanya. Semantik adalah cabang linguistik yang membahas makna tanda bahasa dengan cara menghubungkan unsur makna satuan bahasa yang satu dengan unsur satuan bahasa yang lain tanpa dihubungkan dengan konteks non-linguistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana semantik terhubung dengan ilmu-ilmu lain dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna kata, frasa, dan kalimat. Namun, semantik tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan berbagai disiplin ilmu lain,
yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun di sini yang pertama yaitu psikologi. Semantik berkaitan dengan bagaimana manusia memahami dan memaknai bahasa. Studi psikologi kognitif mempelajari proses mental yang terlibat dalam pemahaman bahasa. Kemudian yang kedua yaitu filsafat. Semantik terkait dengan filsafat bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa, makna, dan realitas. Pertanyaan filosofi seperti apa itu makna dan bagaimana bahasa mempresentasikan dunia masuk dalam ranah semantik. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Semantik memainkan peran penting dalam komunikasi efektif. Memahami makna kata-kata dan konteks dapat mencegah kesalahpahaman dalam interaksi sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan. Semantik penting dalam pengajaran bahasa, baik bahasa ibu maupun bahasa asing. Pemahaman semantik membantu siswa mempelajari kosakata dan memahami teks dengan lebih baik. Kemudian yang kelima yaitu hukum. Dalam bidang hukum, semantik berperan dalam interpretasi undang-undang dan kontrak. Pemahaman yang tepat atas makna istilah-istilah hukum sangat penting. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi. Semantik terkait dengan pengembangan sistem pemrosesan bahasa alami seperti chatbot dan asisten virtual. Pemahaman semantik memungkinkan mesin memahami dan merespons bahasa manusia dengan lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semantik tidak hanya terbatas pada linguistik, tetapi juga terhubung dengan berbagai disiplin ilmu lain yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, hukum, hingga teknologi. Baik, cukup sekian pemaparan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.